Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan tema Pendidikan dan Mobilitas Sosial yang terdiri oleh Alfiati Maniar dengan NIM 21191110. Selanjutnya ada Ersa Kamelia dengan NIM 21191089. Dan selanjutnya ada Muhammad Safil Anam dengan NIM 21191000. Dan yang terakhir ada Arina Ikomata Zahro dengan NIM 2119091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau social mobility atau gerakan sosial didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Dengan kata lain, seseorang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan keduduknya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ersa Kamelia, NIM 21191089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Mobilitas jenis ini terdiri dari dua bentuk, yakni yang pertama A. Social climbing, dari status yang rendah ke status yang tinggi, di mana status yang tinggi itu telah ada sebelumnya, dan membentuk kelompok atas status yang baru karena status yang lebih atas belum ada atau promosi. Misalnya kelompok konglomerat, eksekutif, super eksekutif, dan seterusnya. Yang B. Social sinking, dari kelompok tinggi atau atas turun ke rendah dan derajat kelompoknya turun. Kemudian selanjutnya ada mobilitas horizontal, yakni apabila perubahan terjadi secara linear. Contohnya, seorang petani yang berubah pekerjaannya menjadi buruh pabrik, guru SMA mutasi menjadi guru SMK, dan status warga negara pindah menjadi warga negara lain. Kemudian selanjutnya ada saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, ada angkatan bersenjata atau tentara. Yang kedua, ada lembaga keagamaan. Yang ketiga, ada lembaga pendidikan. Yang keempat, ada organisasi politik. Yang kelima, ada perkawinan. Yang keenam, ada lembaga keagamaan. Dan yang ketujuh, ada organisasi ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor status sosial. Yang keempat, faktor keadaan ekonomi. Yang kelima, faktor situasi politik. Yang keenam, faktor kependudukan atau demografi. Yang ketujuh, keinginan melihat daerah lain. Yang kedelapan, faktor agama. Dampak positif. Yang pertama, orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan
untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Contohnya, seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat agar mendapatkan kekayaan di masa depan. Yang kedua, mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya yang memiliki kualitas. Kondisi ini perlu didukung dengan peningkatan dalam bidang pendidikan. Konsekuensi mobilitas sosial. Dampak negatifnya ada konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, konflik antar generasi, penyesuaian kembali, dan berkurangnya solidaritas kelompok. Selanjutnya, tingkat pendidikan dan mobilitas sosial. Perkembangan ekonomi juga dapat membantu proses pendidikan, karena dengan meningkatnya ekonomi baik nasional maupun masyarakat sekitar tempat, digelarnya pendidikan berarti meningkat pula kekuatan untuk memikul biaya pendidikan. Masalah ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat jelas terhadap kelancaran pendidikan dan bahkan ditekankan bahwa kurikulum juga dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan dari pekerjaan, perdagangan, dan industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.